Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan belajar tentang donat. Donat ini bikinnya seru banget ya teman-teman. Gimana caranya supaya white ringnya tinggi, gimana supaya donat itu lembut, gimana supaya donat itu tidak keriput, dan juga gimana supaya donat itu tidak menyerap minyak. Saya sendiri masih terus belajar ya teman-teman, dan saya merasa sudah lumayan bagus bikin donat dan sudah bisa saya share kepada teman-teman. Masih belum sempurna, tetapi ini sudah lumayan. Untuk rasa tentu saja enak, empuk sekali pasti, sampai 2 hari 3 hari masih empuk, dan ini donatnya juga lumayan cantik. Tonton terus videonya sampai selesai karena banyak ilmu yang akan kalian dapatkan di sini. Sebentar lagi udah mau Natal ya teman-teman. Kalian sudah bisa siap-siap untuk jualan cookies. Nah, untuk yang belum punya buku resep Ayo Masak Ayo Makan tentang cookies, kalian bisa beli di toko Gramedia terdekat ataupun di toko online saya. Berisi tentang 47 resep cookies yang laris manis di pasaran. Dan tentu saja anti gagal. Karena kita akan buat donat kentang, jadi kita akan siapkan kentang. Penting kalian pakai kentang dieng. Dan kentangnya ini kita potong dadu dulu seperti ini, lalu kita rebus. Setelah dirasa cukup empuk, kita akan langsung panas-panas ini langsung kita saring seperti ini ya. Dengan cara seperti ini, hasil dari kentang yang kalian dapatkan akan halus, mulus, tidak bergerindil. Untuk terigu saya pakai tepung terigu protein tinggi. Kita juga perlu ragi instan, kita perlu gula pasir, dan kita juga perlu telur. Telurnya di sini saya pakai kuning telur saja. Untuk kentang saya pakai 115 gram. Kalau kalian mau pakai lebih kentangnya boleh saja, tapi nanti raginya harus disesuaikan. Untuk bahan cair saya pakai susu cair. Susu cair ini bisa kalian ganti menjadi air putih. Dan di sini saya bikin dengan mixer standing mixer dan juga dengan mixer tangan. Dengan mixer tangan ini adalah pertama kali saya pakai dan saya lakukan ya. Ternyata gampang sekali ya teman-teman, dan hasilnya bagus banget menurut saya. Tidak kalah dengan standing mixer yang saya punya. Pertama kita akan mixer semua bahan kering ya, termasuk kentang. Kita mixer sampai tercampur rata, baru kita masukkan cairan. Jadi jangan langsung cairannya dimasukin semua, nanti terlalu berat kerja dari mesinnya ini. Selama proses jangan dilawan dan jangan pakai kecepatan maksimum. Pakai kecepatan medium saja. Di sini saya pakai mediumnya seperti kalian lihat itu ada di tengah. Jadi tidak sampai full speed. Kalau kecepatannya paling kencang nanti mesinnya cepat rusak. Pencampuran cairan, susu ataupun air putih wajib sedikit demi sedikit, jangan langsung disemuain ya. Karena kalau pakai hand mixer ini agak sulit untuk melihat adonannya ini sudah cukup cairannya atau belum, kecuali kita pegang. Dari resep yang saya sudah tulis, untuk penggunaan cairan itu sudah maksimal. Bisa dikurangin tapi jangan dilebihin, kalau dilebihin nanti kelembekan. Setelah semua cairan masuk dan sudah terasa cukup enak di mixer adonannya ini ya, kita tambahkan dengan mentega dan garam. Mentega yang saya pakai ini sedikit mencair ya teman-teman, karena saya lupa kelamaan ditaruh di suhu ruang. Sebaiknya menteganya
masih dingin ya, tidak keras tapi tidak juga terlalu lembek, jadi dingin lah gitu. Kita mixer, ikuti saja terus adonannya ini ya teman-teman, jangan dilawan. Dan kalau kalian terus lama-lama akan seperti ini teman-teman, hasilnya ternyata cantik dan menurut saya cukup menyenangkan ya mixer dengan tangan ini. Dan kalian perhatikan kalau adonannya ini masih nempel-nempel di baskom, itu tandanya adonannya masih kelembekan. Jadi kalian perlu tambahin terigu lagi. Penambahan terigu 10 atau 20 gram masih oke ya teman-teman. Tidak perlu tambah bahan-bahan lainnya, tidak perlu. Waktu saya mixer dengan tangan itu kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit. Hasilnya seperti ini, cantik, halus, mulus. Nanti kalian tes sendiri ya sudah sampai window pane atau belum, kalian pasti tahu. Adonan kita istirahatkan dulu selama 10 atau 15 menit. Kita tutup atasnya agar tidak kering. Nah ini setelah 10 menit teman-teman, tidak perlu lama-lama ya. Kita akan timbang masing-masing sekitar 40 gram. Dari satu resep ini kurang lebih menghasilkan 16 atau 17 donat ya, saya lupa teman-teman. Nah ini tempat donatnya, untuk saya taruh donat, saya kasih terigu agar donatnya ini tidak menempel. Saya sudah coba bermacam-macam cara ya teman-teman. Pakai kertas baking paper, pakai kertas bapau, pakai kertas yang warna gold itu. Udah macam-macam cara. Menurut saya paling bagus pakai terigu aja, gampang. Setelah adonan ini kita timbang, langsung kita bulatkan. Untuk cara bulatinnya juga terserah, bagaimana baiknya kalian saja. Bisa seperti ini, bisa juga di bawah diputer-puter ya. Untuk cara lebih jelas kalian bisa nonton video-video saya yang bikin roti, itu banyak ya cara menggulung dengan baik. Yang paling penting harus diperhatikan teman-teman, bawahnya harus rapet. Jangan sampai masih bolong-bolong ya, karena nanti akibatnya donatnya bisa berminyak. Ini harus dirapatkan agar hasilnya cantik. Saya taruh di box donat seperti ini, lalu saya tutup atasnya teman-teman. Kita akan istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit hasilnya seperti ini. Mohon maaf teman-teman, ini videonya kurang jelas, tapi seperti yang kalian lihat, donat yang ini tidak saya kempeskan. Jadi tidak ada degasing, proses degasing tidak ada ya. Langsung saja saya bolongin. Bisa dengan jari, bisa juga dengan pembolong donat. Pembolong donat seperti ini saya jual di toko online saya, murah, hanya Rp5.000 ya. Lalu langsung kita balurin tepung, karena ini nanti proses proofing tidak dalam keadaan tertutup, jadi proses proofing terbuka. Agar hasil donatnya ini cantik, donat tidak kering, atasnya kita tutup dengan tepung sampai sempurna, benar-benar tertutup lah ya. Nah ini kalian lihat, saya langsung bolongin tanpa degasing. Selesai dibolongin, kita akan siram lagi dengan tepung, karena kan tengahnya itu masih basah, nggak ada tepungnya ya, jadi seluruh permukaan donat tertutup dengan tepung. Dan saya juga coba dengan cetakan. Cetakan ini menurut saya bagus teman-teman, dan ini enak dipakai ya. Jadi kalian tinggal taruh saja, langsung dikempeskan beberapa kali, ditekan, terus kita bolongin dan kita siram lagi dengan tepung. Seperti ini saja semuanya, hasilnya cakep, rata gitu.
Ini namanya proses degassing ya teman-teman. Kita kempeskan dulu adonan, pastikan sampai bunyi ces ces gitu ya. Bila kalian tidak punya cetakan, tapi kalian mau proses degassing, bisa juga dengan cara manual. Tetap ini harus ditepungin dulu seluruh permukaan donat ya. Ini langsung aja kita kempeskan, bisa dengan cara ditepuk-tepuk seperti ini sampai benar-benar gepeng ya. Lalu kita ratakan agar hasil buletannya cantik. Kita ambil ring yang cukup besar, ini ring ukuran sekitar 10 atau 12 cm. Kita puter-puter, nanti dia akan bulat dengan sempurna. Nah, atasnya kita pencet seperti ini teman-teman. Ini namanya degassing. Jadi benar-benar gasnya keluar semua, bubblesnya ya. Dan kalau sudah bagus, baru kita bolongin tengahnya. Setelah kita bolongin tengahnya, wajib kita kasih tepung lagi ya teman-teman. Baru setelah itu kita taruh, kita simpan untuk proofing. Sekarang kita akan proofing dalam keadaan terbuka seperti ini selama kurang lebih sekitar 30 atau 45 menit tergantung suhu di rumah masing-masing. Untuk mengetahui sudah ready atau belum, kita goyang-goyangin. Kalau sudah goyang semuanya, itu tandanya sudah ready, sudah bisa digoreng. Bila kalian perhatikan yang sebelah kiri ya, yang paling ujung itu dia goyangnya tuh kurang semangat ya teman-teman. Tandanya dia belum mengembang dengan sempurna. Kalau yang goyangnya udah hot banget, itu artinya udah siap untuk digoreng. Kalian perhatikan ya teman-teman, dengan cara dibalurin tepung seperti ini, kita ngambil donatnya gampang dan tidak rusak. Dengan cara demikian kita gorengnya juga lebih mudah ya. Taruhnya bisa pelan-pelan gitu, nggak berantakan minyak kemana-mana. Dan juga tidak nempel-nempel. Kalau pakai kertas ya biasanya suka nempel di kertas. Suhu yang paling bagus untuk menggoreng donat menurut saya 160 derajat. Dan saya juga baru tahu teman-teman, ternyata menggoreng donat itu ada tekniknya. Kalian masukin dulu donatnya, yang digoreng bagian paling atas yang pertama dicelupin ya. Bagian atasnya yang pertama dicelupin. Setelah dicelupin sekitar 1 menit, langsung kita balik. Seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan diamkan sampai bawahnya ini cukup coklat, baru kita balik kembali. Dengan cara seperti ini, hasil donat akan menjadi lebih kokoh, tidak mudah keriput, white ringnya juga tinggi sekali, bisa dibilang white ringnya maksimal. Cara ini saya belajar dari Instagramnya Citra.Hartani. Nah, nanti saya akan taruh linknya di box deskripsi. Kalian bisa mampir ke Instagramnya beliau. Beliau tuh pinter banget bikin donat. Cantiknya luar biasa donatnya dan banyak ilmu yang dibagikan. Kalian bisa lihat nanti ya, belajar dari beliau. Sebenarnya donat ini sudah bisa kalian angkat tanpa dibalik kembali. Jadi cukup tetap gorengnya bagian atas, bagian bawah coklat, bagian atas coklat. Sudah cukup satu kali. Cuman agar lebih mudah diangkat gitu teman-teman. Jadi saya balik 2 kali ya. Jadi caranya pertama kita goreng bagian paling atas. Setelah 1 menit kita balik. Kemudian setelah bawahnya itu cukup kuning, cukup coklat, kita balik lagi.
Kita masak lagi yang bagian paling atas sampai sudah coklat. Kita bisa langsung angkat atau kalau kita mau balik lagi juga boleh, tapi tidak perlu lama karena yang bawah kan udah cukup coklat. Jadi cukup sekitar setengah menit saja lalu kita angkat. Dan waktu diangkat ini teman-teman, kita hentakkan dulu di pinggir, bisa di nampan, bisa di pinggir penggorengan ya, agar white ringnya ini katanya sih cantik, tetap bisa stay gitu ya. Kita ketuk-ketuk sekali aja di pinggir. Untuk keterangan lebih jelas nanti kalian wajib baca box deskripsi. Dan kalau kalian agak bingung, kalian bisa tanya saja ya. Kalian tulis komen, nanti saya akan balas kalau saya baca. Dan ini sebelum 1 menit juga sudah saya balik ya teman-teman. Yang penting atasnya sudah kena minyak, cukup panas ya. Jadi tidak perlu sampai atasnya udah coklat baru kita balik ya. Jadi ini kita balik. Nah, seperti ini nanti kalian lihat hasilnya akan lebih cantik. Kalian perhatikan ya teman-teman, ini minyaknya enggak bergolak-golak ya. Itu tandanya donat ini tidak bolong dan tidak akan menyerap minyak. Paling penting menurut saya agar white ringnya tinggi itu adalah bukan cara didegasing atau tidak, digepengin sekali atau tidak, berapa kali proofing itu nggak penting teman-teman. Yang penting adalah kalian konsistensi adonan tidak boleh terlalu lembek ya, dan juga dia harus kalis. Dan ketika kalian goreng caranya harus seperti ini, dan suhu minyak juga berpengaruh. Suhu 170-160 derajat itu yang terbaik. Karena saya sudah coba baik itu dengan cara langsung digepengin dengan tangan, pakai alat, pakai scraper, pakai piring, pakai cetakan, langsung saja semua sama hasilnya. Selama kita bikinnya itu bagus. Nah, sekarang kita akan timbang. Kalian lihat ya. Ini hasilnya 37,9. Padahal donatnya itu doughnya 40 gram. Ini udah digoreng kok malah nyusut. Ternyata ketika donat itu mekar, dia teksturnya akan lebih ringan teman-teman. Jadi ketika digoreng, padahal ini dough 40 gram. Apabila kalian goreng dengan baik, dia akan menyusut menjadi 37 atau 38 gram. Tetapi apabila kalian goreng dengan cara yang salah, maka donat kalian beratnya akan lebih berat dari dough awal. Jadi kalau donat kalian beratnya itu lebih dari 40 gram, artinya donat kalian berminyak. Mulai sekarang kalau kalian goreng donat, ditimbang ya teman-teman. Kalau donat kalian kurang dari dough awal, artinya kalian udah sukses bikin donat tidak berminyak. Donat ini enaknya kebangetan teman-teman, empuk, tahan berhari-hari, sampai 3 hari juga masih lembut, dan ini teksturnya juga bagus sekali. Selesai sudah videonya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian baca box deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dan untuk yang belum punya buku resep Ayo Masak Ayo Makan, kalian bisa beli di toko online saya ataupun di Gramedia terdekat. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.